Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم افتح لنا كل خير. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasarul Jami' Shaghir, dan ini adalah majelis terakhir insyaallah apabila bisa diselesaikan pada malam hari ini. Kita sudah sampai pada hadis 1484. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, Inna anzalnal mala, sesungguhnya kami Allah turunkan harta, maksudnya kami ciptakan harta, liqamis salat, untuk ditegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan dibayarkan zakat. Walau kana, dan kalaulah ada di Bani Adam, untuk manusia, wadin, satu lembah, yaitu satu lembah harta, la ahabba ayyakuna, sungguh dia senang bahwasanya ada lahu untuk dia, thanin, lembah yang kedua. Walau kana, dan kalaulah ada lahu bagi dia, wadiyani, dua lembah, la habba, sungguh dia senang, ayyakuna, bahwasanya ada lahuma, untuknya, thalithun, lembah yang ketiga. Jadi sangat rakus manusia itu. Wala yamla'u, dan tidaklah memenuhi jawfa bani Adam, perutnya manusia, illa turabu, kecuali debu. Maksudnya rakusnya tidak akan berhenti sampai mati. Thumma yatubullah, kemudian Allah pun memberikan tobat, ala man taba, kepada siapapun yang tobat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa tujuan inti diciptakan harta untuk dua perkara penting, salat dan zakat. Salat itu hak Allah Subhanahu wa taala, zakat itu hak manusia. Maka di sini Nabi mengajarkan kita perkara yang adil, imbang. Manusia hubungannya dengan Allah hendaklah bagus, hubungannya dengan manusia juga bagus. Nah, maka ketika dia diberi harta, maka hendaklah dengan harta tadi dia menegakkan salatnya, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya harta dengan salat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kalian, maksudnya pakailah pakaian yang baik bagi kalian setiap kali melakukan salat. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Maka salat juga memerlukan harta, yaitu pakaian. Nah, maka kalau sudah punya pakaian tetapi tidak mau melakukan salat padahal mampu, maka ini berarti tidak mensyukuri nikmat harta dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau satu kampung tidak ada masjidnya, sementara orang-orang kampung itu orang-orang kaya yang bisa membangun masjid, sehingga sekampung tidak ada yang sholat jamaah. Nah, ini satu kezaliman besar bagi mereka. Mereka semestinya menegakkan sholat dengan mengadakan sholat jamaah. Karena kalau tidak diadakan sholat jamaah dalam satu kampung, maka niscaya setan sudah menguasai mereka. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin." Kalau ada tiga orang pada satu desa atau satu badui, la tuqamu fihimus shalah, tidak ditegakkan salat pada mereka, yaitu maksudnya salat jamaah, illa stahwadha alaihimus syaitan, kecuali setan akan menguasai mereka. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ya, tidak harus dibangun masjid, yang penting ada jamaah. Misalkan salah satu rumah mereka dibuat untuk kumpul salat jamaah, boleh.
Tapi kalau orang-orangnya kaya, kenapa tidak buat masjid saja? Ini Allah turunkan harta untuk diadakannya sholat jamaah. Demikian juga dibayarkannya zakat. Kemudian kata-kata anzalna tadi saya artikan diturunkan maksudnya diciptakan. Ini sebagaimana dalam Al-Quran. Allah sebutkan juga anzalna dengan makna menciptakan. Yaitu pada surat Al-Hadid ayat 25. Allah katakan wa anzalnal hadida, dan kami turunkan besi. Maksudnya kami ciptakan besi. Jadi bukan berarti turun besi dari langit, nggak ada hujan besi, nggak ada. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan anzalna kami turunkan, ya betul-betul turun dari langit. Jadi besi yang ada di bumi ini sumbernya adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah dari langit. Kemudian masuk ke dalam bumi, kemudian terbentuklah apa? Zat besi tersebut. Tapi yang lebih populer adalah anzalna ay khalaqna atau ja'alna, ya kami ciptakan besi. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan rakusnya manusia. Manusia nggak akan pernah kenyang dengan harta. Sudah punya satu, pengen dua. Punya dua, pengen tiga. Dan ini untuk segala hal masalah dunia. Mau istri, mau harta, mau kekayaan, mau jabatan, apapun. Ya. Dan ini disebutkan oleh Nabi, bahkan orang tua pun masih tetap fokus terhadap harta. Sebagaimana sabda Nabi SAW, qalbu syekh, hatinya orang tua, syabun masih selalu muda, ala hubbis nataini, untuk mencintai dua perkara. Hubbil aish, dia cinta untuk bisa hidup terus, usianya masih panjang lagi, wal mali, dan cinta kepada harta, yang mencintai harta yang lebih banyak lagi. Dan ini harus kita akui, memang manusia suka kepada harta. Masih muda suka harta, sudah bapak-bapak suka harta, sudah tua pun juga masih suka harta. Ini adalah watak asal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Yang penting kita manage saja, jangan sampai cinta kepada harta itu menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. 85. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qala, berkata, berarti ini hadis qudsi atau rabbani atau ilahi atau marwi. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali saya, faqad adzantuhu, maka sungguh saya umumkan kepadanya bil harbi, peperangan. Wa ma taqarraba, dan tidaklah mendekat ilayya kepadaku abdi hambaku bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih saya sukai, mimma aftaratuhu, dari apa-apa yang saya wajibkan, alaihi, kepadanya. Wa ma yazalu abdi, dan tidak henti-hentinya hambaku, yataqarrabu, mendekatkan diri, ilayya, padaku, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah atau nafilah, hatta uhibbahu, sehingga aku pun mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai dia, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bih, yang dia mendengar dengannya. Maksudnya Allah menjaga pendengarannya. Wa basarahu, dan aku menjadi matanya, alladzi yubsiru bihi, yang dia melihat dengannya. Maksudnya Allah jaga matanya. Wa yadahu, dan aku menjadi tangannya, allati, yang yabtishu biha, dia memukul dengannya. Maksudnya Allah jaga tangannya. Wa rijlahu, dan aku menjadi kakinya, allati yamshi biha, yang dia berjalan dengannya. Maksudnya Allah jaga kakinya. Wa in sa'alni, dan jika dia minta kepada saya, la'u'tiyannah, sungguh betul-betul akan saya beri. Wa in ista'adani, dan kalau dia minta perlindungan padaku, la'u'idannah, sungguh betul-betul aku kasih perlindungan. Wa ma taraddadtu, dan tidaklah aku ragu-ragu, an syai'in, terhadap sesuatu, ana fa'ilu, yang saya akan melakukannya. Taraddudi, seperti ragu-raguku, an qabdi, dari mencabut nafsil mu'min, jiwanya, nyawanya orang beriman. Yakrahul maut, dia tidak suka kematian, wa ana akrahu, dan saya sendiri tidak suka, musa'adahu, untuk menyedihkan dia, menjadikan dia sedih. Hadis riwayat Bukhari sahih, dan hadis ini cukup populer karena hadis ini termasuk hadis yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini mengandung beberapa masalah. Yang pertama, dosa besar memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala sampai ditantang perang oleh Allah.
Dan saya tidak temukan dosa yang ditantang perang oleh Allah kecuali cuma dua saja. Satu, memusuhi wali Allah disebutkan dalam hadis. Dua, makan riba disebutkan dalam Al-Quran. Kalau tidak mau berhenti dari riba, fa'dzanu biharbin, kata Allah. Maka umumkanlah ada perang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini dua dosa yang sangat besar. Besarnya dosa memusuhi wali Allah sama dengan atau setara dengan dosanya riba. Padahal kita tahu sendiri, riba dosa sangat besar, sehingga paling ringannya riba saja seperti mengumpuli ibunya sendiri. Siapa wali Allah? Kita temukan jawabannya dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang takwa sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian Allah jelaskan siapa wali Allah. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan adalah mereka selalu bertakwa. Jadi bertakwanya tidak kadang-kadang, tapi selalu bertakwa. Sendiri takwa, pas banyak orang bertakwa, siang bertakwa, malam bertakwa, dimanapun berada dia bertakwa. Ini berarti takwanya tingkat tinggi. Takwanya tidak muncul tenggelam, tapi selalu ada terus. Itulah makna wa kanu yattaqun. Maka yattaqun di sini pakai fi'il mudhari', sementara amanu ini pakai fi'il madhi, karena yattaqun ini maksudnya adalah terus takwa terus. Nah, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini membahas tentang amalan fardu ternyata adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Karena itu dahulukan amalan fardu daripada amalan sunnah. Puasa Ramadan belum selesai, kemudian puasa Syawal, ini terbalik. Puasa Ramadan selesaikan dulu, utang-utangnya selesaikan dulu. Kalau sudah, kemudian apa? Syawal. Kalau tidak mau begitu ya pakai mazhab Syafi'i saja, digabungkan niatnya antara qadha dengan puasa Syawal. Kemudian amalan sunnah ternyata menyebabkan Allah cinta. Dua yang bisa menyebabkan Allah cinta kepada kita. Yang pertama ini memperbanyak amal sunnah apapun, apakah baca Quran, apakah sholat, apakah sedekah, ataukah amalan-amalan yang lain. Yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran ayat 31, ikuti Nabi maka Allah akan cinta. Jadi sunnah-sunnah Nabi kita tegakkan, kita ikuti ajaran Nabi, maka Allah akan cinta. Ini dua hal yang menyebabkan Allah cinta. Nah, kalau Allah sudah cinta, maka fadilahnya adalah pendengarannya dijaga Allah, matanya dijaga Allah, tangan dijaga Allah, kaki dijaga Allah, sehingga tidak akan melakukan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Matanya selalu tunduk sama perintah Allah, telinganya juga selalu tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, semua anggota tubuhnya. Kemudian kalau minta pasti dikasih, kalau minta perlindungan pasti diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para sahabat Nabi, kenapa mereka berdoa satu kali saja sudah langsung turun pertolongan? Karena sudah dicintai oleh Allah. Anas bin Malik diberitahu, ini kebun Anda sudah kering kerontang. Maka dia sholat 2 rakaat, kemudian berdoa. Berdoa, tiba-tiba turun hujan. Nah, kalau kita berdoa, tidak langsung turun hujan. Masih nunggu lama, berapa hari doa lagi. Gak ada masalah, karena memang kita belum setingkat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian di sini disebutkan Allah tidak ragu-ragu terhadap sesuatu yang akan dilakukan seperti ragu-ragunya untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Kok Allah ragu-ragu gimana? Ragu-ragu itu kan menunjukkan kelemahan. Jadi enggak ya. Nah, itu kan lemah kok. Kalau orang tidak lemah itu pasti melakukan sesuatu tanpa harus memikirkan karena dia sudah yakin dengan perbuatannya. Maka yang dimaksud taraddud di sini bukan betul-betul ragu-ragu seperti manusia ragu-ragu, karena kalau Allah ragu-ragu seperti manusia ragu-ragu, ini berarti Allah tidak maha kuat. Maka ragu-ragu di sini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya Allah tidak mundur untuk melakukan sesuatu yang akan dilakukan kecuali ini tadi. Dan ini ada contohnya. Malaikat maut dikirim oleh Allah. Hei malaikat maut, datang kepada Musa. Itu sudah waktunya untuk mati.
Malaikat mau datang, Nabi Musa nggak terima. Kamu mau mencabut nyawa saya, dicokos, maka matanya malaikat mau lepas. Maka dia lapor kepada Allah, ya Allah, engkau kirim saya kepada hamba yang tidak mau mati. Akhirnya oleh Allah, matanya malaikat mau dikembalikan lagi. Nah, setelah itu disuruh oleh Allah untuk jumpa lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini berarti Allah memundurkan kematian Nabi Musa alaihissalam karena Nabi Musa tidak mau mati saat itu karena memang Allah cinta kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka taraddad itu bukan betul-betul ragu-ragu seperti ragu-ragunya manusia, itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. 86. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qabadul arwahakum, telah mencabut roh-roh kalian hina sya'a, ketika dia mau, waraddaha, dan mengembalikan nyawa itu alaikum, kepada kalian, hina sya'a, ketika dia mau. Ya Bilal, wahai Bilal, qum, berdirilah, fa'adzin, adzanlah, finnasi, pada manusia, bis salati, untuk salat, maksudnya salat subuh. Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis ini ada sababul wurudnya, maka hadis ini termasuk hadis sababiyah, yaitu Rasulullah safar, kemudian istirahat di akhir malam. Kemudian beliau mengatakan, saya khawatir nanti kita bangunnya kesiangan. Maka Bilal mengatakan, saya menjamin ya Rasulullah, untuk kalian tidak akan kesiangan. Jadi silahkan tidur, saya tidak tidur. Tapi kemudian Sayyidina Bilal lendetan begini. Jadi bersandar pada onta. Nah, karena bersandar akhirnya ngantuk. Nah, maka ini pelajaran untuk kita. Kalau pengen tidak ngantuk pengajian, jangan bersandar. Karena Sayyidina Bilal bersandar, ternyata ngantuk tidur. Akhirnya semua tidur. Kemudian terbit matahari, baru Rasulullah bangun. Nah, maka Rasulullah bertanya kepada Bilal, hei Bilal, mana janjimu katanya mau membangunkan? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah merasa nyaman tidur seperti nyamannya hari ini. Jadi saya nggak bisa menahan ngantuk yang dahsyat. Akhirnya Rasulullah tidak marah, tapi mengatakan seperti ini, Allah lah yang mencabut nyawa kalian. Jadi ketika kamu tidur dalam kondisi tadi bersandar pada onta, itu karena nyawamu dicabut oleh Allah. Terus kamu bangun lagi, itu karena nyawamu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diambilnya nyawa ketika orang tidur, ini disebutkan dalam Al-Quran pada surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Orang yang tidur itu diwafatkan oleh Allah, berarti dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dikembalikan lagi ketika dia bangkit. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, sesuatu kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja tidak usah dimarahi, karena Bilal ini tidak sengaja tidur, maka tidak dimarahi oleh Rasulullah SAW. Jadi longgarnya Nabi sehingga beliau tidak marah. Yang kedua, bahwa azan itu dilakukan dengan berdiri. Berdirilah. Maka sepakat para ulama, tidak boleh azan dengan duduk, tidak boleh, kecuali ada udzur, lagi sakit misalnya. Tapi kalau kondisi normal, azan harus berdiri. Karena saya pernah melihat seseorang azan di dalam kamar muadzin pakai kursi duduk begini, santai sekali ini. Ini enggak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah, berdirilah. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan azan tetap dikumandangkan meskipun waktu sudah terlewat. Ini sudah terbit matahari, Pak. Jadi kira-kira jam 6. Tetapi Rasulullah suruh untuk azan subuh. Maka azan tetap dikumandangkan meskipun sudah terlewat waktunya. Yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwa sholat sunnah qobliyah subuh tetap dilakukan meskipun bangunnya kesiangan. Karena setelah azan ternyata Rasulullah tidak langsung ngimami sholat subuh, beliau sempatkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Baru setelah itu kemudian qamat, kemudian sholat subuh. Maka marilah kita jaga betul-betul sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini adalah sholat yang fadilahnya sangat-sangat besar. Apa sih fadilahnya 2 rakaat sebelum subuh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya bani Adam, wahai manusia, sholli li, salatlah karena saya, arba'a raka'atin min awwalin nahar, 4 rakaat di awal siang, akfika akhirah,
saya akan kasih kamu kecukupan di akhir siang. 4 rakaat di awal siang. Ini sebagian ulama mengartikan yaitu 2 rakaat sebelum subuh sama 2 rakaat salat subuh. Maka disuruh menjaga 4 rakaat sebelum subuh dan subuhnya 4 rakaat. Maka jaminannya dikasih kecukupan oleh Allah hari itu. Kalau kita hanya salat subuh saja, tidak melakukan salat sebelum subuh, maka tidak dapat jaminan dicukupi ini. Dan tafsiran ini yang dipilih oleh guru kami, kemarin siapa yang beliau, Syekh Hisham Tahili, beliau memilih tafsir ini. Kata beliau ini tafsiran yang lebih bagus daripada tafsiran yang kedua yang mengatakan 4 rakaat ini maksudnya salat duha. Kita lanjutkan 87. Innallaha sesungguhnya Allah. Qabadha telah menggenggam qabdatan satu genggaman. Faqala lalu berkata hadhihi ilal jannah, ini adalah ke dalam jannah bi rahmati dengan sebab rahmatku. Wa qabadha qabdah, lalu Allah pun menggenggam satu genggaman. Faqala lalu Allah mengatakan hadhihi ilan nar, genggaman ini kepada neraka, wala ubali dan saya tidak peduli. Hadis riwayat Abu Ya'la sahih. Hadis ini bicara tentang alam roh. Sebelum kita masuk ke alam dunia, kita dulu mengalami alam roh, di mana Allah ciptakan semua roh manusia yang akan muncul di dunia. Nah, kemudian Allah genggam, ini satunya calon surga, genggam lagi, ini satunya calon neraka. Nah, dulu kita masuk genggaman mana? Wallahu a'lam. Dan itu tidak jadi urusan kita. Yang penting, kata Nabi SAW, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, maka masing-masing manusia akan dimudahkan untuk sesuatu yang dia diciptakan. Kalau diciptakan untuk surga, berarti dia akan mudah mengamalkan amal-amal yang baik. Diciptakan untuk neraka, berarti akan mudah untuk mengamalkan amal-amal yang buruk. Nah, mari kita jaga kebaikan-kebaikan, sehingga kita termasuk calon ahli surga. Amin ya rabbal alamin. 88. Innallaha sesungguhnya Allah qad ittakhadhani telah menjadikan saya khalilan sebagai kekasih. Hadis riwayat Hakim sahih. Khalil itu adalah kekasih tingkatan paling tinggi. Itu namanya khalil. Karena ada kekasih tetapi yang tingkatannya rendah. Misalnya Habib, ya, kekasih juga artinya, tetapi tingkatannya di bawah khalil. Khalil itu dari kata-kata khullah, relung-relung hati, semuanya sudah terpenuhi dengan kecintaan. Sehingga ini adalah hamba yang paling dicintai. Semua hatinya terpenuhi oleh cinta kepada hamba tersebut. Ini kalau apa? Kita anggap yang mencintai itu adalah manusia, tapi yang mencintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah julukannya juga Khalilullah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam julukannya sebagai Khalilullah. Pada Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Nah, Nabi Muhammad SAW juga sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama-sama Khalilullah. Hanya saja tingkatan cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW lebih besar daripada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada Nabi Ibrahim sesuai kesepakatan ulama rahimahumullah ta'ala. 89. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala qad ajara telah melindungi umatku an tajtama'a bahwasanya mereka kumpul ala dhalalatin di atas kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim sahih. Maksud hadis ini adalah tidak mungkin umat Islam sepakat terhadap sesuatu kemudian kesepakatannya itu salah, tidak mungkin. Misalnya nih, sepakat kaum muslimin di atas muka bumi bahwasanya ganja haram, tidak mungkin kemudian kesepakatan itu salah. Ternyata ganja halal di mata Allah, tidak mungkin. Maka kalau ada ijma atau kesepakatan seluruh kaum muslimin, pasti hasil kesepakatannya apa? Benar. Karena itu hadis ini dijadikan dasar oleh para ulama bahwa al-ijma'u hujjatun. Ijma atau kesepakatan itu adalah hujjah alias bisa dijadikan dalil. Maka dalil ada 3.
Satu, Quran tidak mungkin salah karena Allah yang bicara. Dua, sunnah yaitu hadis Nabi tidak mungkin salah karena Nabi yang bicara. Nabi bicara berdasarkan wahyu. Yang ketiga, kesepakatan atau ijma. Ini tidak mungkin salah. Kenapa? Dijamin oleh Allah. Ajar, Allah sudah melindungi umatku untuk salah. Tidak mungkin salah. Imam Syafi'i pernah ditanya, kamu bilang ijma itu hujjah, dalilnya dalam Quran ada nggak? Katanya segala sesuatu ada dalam Quran. Nah, kamu sering kali ngomong ijma hujjah, dalilnya dalam Quran apa? Nah, maka Imam Syafi'i kemudian baca Quran dari awal sampai akhir. Ternyata dia menemukan dalil dalam Al-Quran. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Disebutkan oleh Allah pada surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa yang menentang kepada Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, akan dimasukkan neraka jahanam. Nah, kata Imam Syafi'i, ini menunjukkan bahwa kesepakatan kaum muslimin pasti benar. Makanya Allah mengancam orang yang menyempal dari seluruh kaum muslimin. Berarti dia yang tabi mengikuti ghaira sabilil mu'minin, selain jalannya orang-orang beriman. Tetapi kalau masalahnya masih khilafiyah, diperselisihkan, nah maka di sini tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang kuat. Misalnya nih, masalah rokok. Sebagian ulama katakan rokok haram. Sebagian lagi ulama katakan rokok makruh saja, tidak sampai haram. Nah, maka tidak sangat kuat untuk kita menjadikan ini sebagai dasar mengharamkan rokok. Kenapa? Masih diperselisihkan oleh para ulama. Banyak kiai-kiai ahli ngutut. Jadi membaca Quran ahli, tapi ngutut juga ahli. Baca Quran satu juz, selesai merokok satu wadah. Ada orang-orang kayak begitu. Masya Allah. Jadi amalan baik bagusnya ada, tapi merokoknya juga kuat. Nah, maka tidak bisa dikatakan bahwa haramnya rokok itu seperti haramnya minuman keras misalnya, karena masih dipersedia oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Meskipun mayoritas ulama berpendapat rokok haram ya, mayoritas. Untuk masalah ijma ini dibagi dua oleh para ulama. Ada ijma'ul ummah, kesepakatan seluruh umat Islam. Kalau kesepakatan seluruh umat Islam, maka kalau ada orang menyelisihinya, itu sudah kafir, dia sudah murtad. Yang kedua ada ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama. Nah, kalau kesepakatan para ulama, menyelisihinya tidak sampai kafir. Meskipun tetap tidak boleh menyelisih kesepakatan ulama, tidak boleh. Contohnya apa? Ijma'ul ummah. Misalnya, sholat 5 waktu wajib. Itu sudah sepakat seluruh kaum muslimin. Mau anak kecil, mau orang dewasa, mau orang Jawa Timur, mau orang Jawa Tengah, mau orang Arab, mau orang Ajam. Semuanya kalau ditanya, sholat 5 waktu wajib tidak? Mereka tahu, wajib. Bahkan orang-orang yang tidak belajar agama di pesantren, tapi hanya mendengarkan kajian atau ceramah atau khutbah Jumat, sudah paham semua kalau sholat 5 waktu itu wajib. Maka siapa yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, kafir sudah. Yang kedua, ijma' para ulama, sepakat para ulama. Misalnya, sepakat ulama salaf, salaf itu adalah para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, bahwasanya musik haram. Tapi faktanya sekarang banyak kaum muslimin pakai musik. Gimana itu? Apakah jadi kafir gara-gara menghalalkan musik, memubahkan musik? Tidak kafir. Karena ini baru kesepakatan siapa? Ulama salaf. Tapi saya tetap tidak suka orang-orang yang menyentel musik seperti itu. Karena musik disepakati oleh salaf dia haram. Sahabat semuanya sepakat, musik haram. Para tabi'in semuanya sepakat, musik haram. Tabi'in semuanya sepakat musik haram. Pertama yang menghalalkan musik adalah generasi setelah salaf selesai, yaitu Imam Ibnu Hazm. Itu yang pertama halalkan musik. Dia katakan musik itu mubah asalkan tidak berlebihan. Kalau berlebihan baru haram. Tetapi kalau tidak berlebihan nggak ada masalah. Orang lelah-lelah kemudian nyetel musik dangdut. Nah, daripada dangdutan kok nyetel murotal, sama-sama dengarkan sesuatu, ya kan? Mending mendengarkan yang ada pahalanya daripada mendengarkan yang tidak ada pahalanya.
Tapi tetap saja ini karena ijma' ulama, bukan ijma' umat Islam, maka yang menyelisihinya tidak sampai kepada derajat kafir. Tapi tidak boleh menyelisih ijma' ulama. 90. Innallaha sesungguhnya Allah. Qad azhaba telah melenyapkan angkum dari kalian. Ubayyatal jahiliyah. Ubayyah itu artinya kesombongan jahiliyah. Wa fakhraha dan kebanggaan jahiliyah. Fil aba yaitu membanggakan nenek moyang. Karena manusia itu cuma ada dua. Yang pertama mukminun taqiyun, ada kalanya orang beriman yang bertakwa. Wa fajirun syaqiyun, atau orang kafir yang celaka. Antum kalian itu banu Adam, anak-anaknya Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam itu dari tanah. Maksudnya kita ini sama, semuanya dari tanah. Mau kaya, mau miskin, semuanya dari tanah. Mau ustadz, mau murid, semuanya dari tanah. Makanya para ulama mengatakan kullu ma fawqa turabi turabu. Semua yang ada di atas debu adalah debu. Bumi ini kan debu. Nah, semua yang ada di atas debu adalah debu. Sehingga sama derajatnya, sama. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Kemudian beliau mengatakan la yada'anna, sungguh betul-betul harus meninggalkan rijalun, para orang-orang, fakhrahum, kebanggaan mereka, bi aqwamin, dengan kaum-kaum, maksudnya nenek moyang. Innamahum, sesungguhnya tiada lain mereka, fahmun min fahmi jahannam, arang dari arangnya neraka jahannam. Jadi maksudnya jangan membanggakan diri dengan nasab sementara nasabnya orang-orang kafir. Saya dari keturunan fulan. Fulan siapa itu? Muslim atau kafir? Ternyata kafir. Kenapa dibanggakan? Orang kafir kok dibanggakan? Nggak boleh. Jadi kita banggakan nasab, misalnya saya keturunan dari Ronggolawi misalnya. Ternyata dia bukan Muslim. Na'udzubillah, nggak boleh membanggakan begitu. Saya keturunan di Ponegoro, nah, dia Muslim. Meskipun begitu, tapi tidak ada fungsinya kita membanggakan karena apa? Amalan masing-masing kita itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Kemudian Nabi mengatakan, "Aula yakunanna," atau sungguh betul-betul akan menjadi ahwana 'ala Allah, lebih rendah di hadapan Allah minal ju'lan, daripada hewan ju'lan. Apa ini hewan? Ini adalah hewan yang sukanya makan tai. Kalau ada tai dia nyosor, mendekati. Begitu ada bau wangi langsung mati. Nah, itu namanya hewan ju'lan ini. Maka Nabi katakan allati tadfa, yang dia itu mendorong bi anfiha dengan hidungnya annatan, pada tai yang busuk. Jadi maksudnya kalau tidak berhenti membanggakan nasab, maka kalian akan rendah di hadapan Allah, lebih rendah daripada binatang yang sukanya makan tai. Bayangkan ini, sabda Nabi sangat dahsyat ini. Kamu lebih rendah daripada binatang pemakan tai kalau membanggakan apa? Nasab, membanggakan apa? Nenek moyang, sementara mereka adalah orang-orang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 91. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad a'ta, telah memberikan kulladzi haqqin, setiap yang memiliki hak, haqqahu, akan haknya. Fala wasiyata, maka tidak boleh memberikan wasiat liwarisin, untuk ahli waris. Jadi seorang bapak sebelum mati mengatakan, nanti kalau saya mati, maka sepertiga harta saya diberikan anak saya nomor 1. Karena dia dulu pernah hidup susah sama saya. Nggak boleh. Karena anakmu sudah dapat jatah. Boleh wasiat sepertiga harta, tapi untuk selain ahli waris. Untuk tetangganya, untuk temannya, untuk kerabat jauhnya, untuk masjid, untuk pesantren boleh. Tapi kalau ahli waris nggak boleh. Kecuali kalau semua ahli waris rela. Ahli warisnya misalnya 5, semuanya anak-anaknya. Yang lain nggak. Yang 4 ini kaya, yang 1 miskin. Maka bapaknya mengatakan, kalau kalian rela, maka sepertiga saya kasihkan anak yang pertama ini miskin dia. Kalau semuanya setuju, nggak ada masalah. Karena berarti mereka merelakan hak mereka untuk orang lain, nggak ada masalah. Seperti seorang wanita sebenarnya dikasih mahar 10 juta sesuai kesepakatan, tapi kemudian dia merelakan. Udahlah, nggak jadi 10 juta, 5 juta saja, boleh. Karena merelakan apa? Haknya. Kemudian beliau mengatakan al-waladu, anak itu lil firash, bagi pemilik istri.
Walil ahir, adapun bagi yang berzina, al hajar, ada batu, yaitu dia tidak dapat apa-apa. Ini bahasa orang Arab mengatakan tidak dapat apa-apa dengan ungkapan dia mendapatkan batu. Jadi kalau ada seseorang memperkosa seorang wanita, kemudian wanita itu hamil. Setelah hamil, setelah dia perkosa, dia rebut juga anaknya yang lahir. Ini dulu saya yang memperkosa dia, berarti ini hasilnya hasil milik saya. Nggak bisa. Lil akhiril hajar. Orang yang akhir, yang zina, itu mendapatkan batu. Lah terus anak yang lahir dari perkosaan tadi milik siapa? Al-waladu lil firash. Anak tetap miliknya si pemilik istri tadi. Siapa pemilik istri? Ya suaminya. Maka anak yang lahir tetap apa? Milik suaminya. Wa hisabuhum, hisab mereka 'ala Allah, tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Wa man idda'a, dan barang siapa yang mendakwa ila ghairi abi, kepada selain bapaknya, awin tama, atau dia bernisbat ila ghairi mawali, kepada selain majikannya, fa'alaihi la'natullah, maka dia mendapat laknat Allah at-tabi'ah, yang berkelanjutan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi maksudnya orang yang mendakwakan nasab palsu, mengatakan saya keturunan Nabi padahal bukan, saya Habib padahal bukan. Karena katanya konon ada orang-orang yang menamakan diri Habib supaya dimuliakan orang, menggunakan nama Habib supaya dia bisa mendapatkan harta yang banyak, dengan modal hidungnya mancung kemudian kulitnya putih misalnya, ya. Padahal Nabi Muhammad SAW keturunannya tidak selalu kulitnya putih seperti itu. Banyak keturunan Nabi SAW yang nasabnya jelas, mereka kulitnya seperti kita, agak coklat begitu. Misalnya salah satunya guru kami adalah Asy-Syarif Hatim Al-Auni. Beliau keturunan Rasul SAW, nasabnya jelas, tapi ternyata kulitnya tidak putih seperti kulit Rasulullah SAW. Gak ada masalah. Tapi demikian juga kalau ada seorang Habib yang betul-betul Habib, keturunan Nabi, kemudian kita mengatakan kamu bukan keturunan Nabi, ini juga dosa besar. Jadi sebagaimana mendakwakan nasab yang tidak benar itu adalah dosa besar, maka mengingkari nasab yang benar juga merupakan dosa besar. Kemudian, wala tunfiqu, dan tidaklah menafkahkan imra'atun, seorang wanita, syai'an, sesuatu, min baiti zawjiha, dari rumah suaminya, illa bi ilni zawjiha, kecuali dengan izin suaminya. Wala tunfiqiyan, jangan menafkahkan seorang wanita sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suami. Qila, ditanyakan, walam ta'am, tidak pula makanan? Qala, beliau mengatakan, dzalika afdalu amwalina, makanan itu adalah yang paling utamanya harta yang kita miliki. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi seorang wanita tidak boleh menginfakkan harta suami yang ada di rumah wanita tersebut kecuali dengan izin suami. Izin ada dua macam. Ada idznun sharih, izin yang jelas. Istri mengatakan saya minta izin untuk kasih beras kepada ibu saya. Dan suami mengatakan ya silahkan. Nah itu izin yang jelas. Atau izin yang diketahui, yaitu suami sudah diketahui oleh istrinya. Kalau saya memberikan sesuatu seperti ini, remeh seperti ini, nggak perlu izin karena suami saya pasti mengizinkan. Sudah diketahui ridhonya. Nah, ini sama dengan sudah izin. Misalnya nih, ada pengemis datang ke rumah kita. Kemudian istri kasih uang 2.000. Dan kita tidak pernah mempermasalahkan, alah cuma 2.000 saja. Nah, maka istri tidak perlu setiap memberikan 2.000 minta izin, nggak perlu. Karena sudah jelas diketahui izinnya. Tapi kalau ngasihkan 50.000, 100.000 dari uang milik suami, nah ini perlu izin yang jelas dari suami. Kecuali kalau suaminya diketahui 50.000 pun dia oke, nggak ada masalah. Yang penting yang dikasih adalah orang-orang tertentu, ini. Nah, maka nggak ada masalah, nggak harus minta izin setiap saat. Yang penting diketahui izinnya suami. 92. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad amaddahu, telah memanjangkan masanya, yaitu masa hilal, liru'yatihi, untuk bisa melihatnya. Fa in ughmiya, maka jika ditutup hilal itu alaikum, terhadap kalian, fa akmilu, maka sempurnakanlah al-iddah, jumlah bulan,
yaitu menjadi 30 hari. Hadis ini ada sebabul wurudnya. Mari kita lihat sebabnya kenapa disampaikan oleh ada kisahnya kenapa disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Saya temukan kisahnya di dalam Sahih Muslim. Nanti bisa dilihat pada Sahih Muslim nomor 1088. Abul Bakhtari bercerita, kami keluar untuk umrah. Tatkala kami sampai di tempat namanya Badnu Nakhlah, maka kami berusaha melihat hilal. Maka sebagian orang mengatakan ini hilal sudah 3 malam. Yang lain mengatakan ini baru 2 malam. Maka kami pun, karena hilalnya sudah besar. Kalau tanggal 1 berarti masih tipis. Nah, pas muncul itu sudah gede. Sehingga ada yang mengatakan ini sudah malam kedua. Ada yang mengatakan malam ketiga. Saking besarnya hilal itu. Maka kami berjumpa dengan Ibnu Abbas. Lalu kami mengatakan, kami melihat hilal, tapi besar. Sehingga ada yang mengatakan ini sudah malam ketiga. Ada yang mengatakan ini sudah malam kedua. Maka Ibnu Abbas bertanya, ayya lailatin ra'aitumuha? Kapan kalian melihatnya? Maka disebutkan malam ini. Maka dia mengatakan, sungguh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu telah memanjangkan atau melamakan masa hilal untuk bisa dilihat, maka dia itu adalah untuk malam yang kalian lihat. Artinya meskipun sudah besar, tetap karena itu pertama terlihat, berarti itu disebut sebagai apa? Hilal tanggal 1. Makanya babnya untuk Sahih Muslim dikasih bab apa? Perhatikan babnya. Babu bayani annahu la'tibara bi kubril hilali wa sighari. Penjelasan bahwasanya tidaklah dibahas apakah besar hilalnya atau kecil, enggak dibahas. Yang penting terlihat pertama kali muncul, meskipun besar meskipun kecil sama aja, berarti itu sudah hilal tanggal 1. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan hilal untuk bisa dilihat. Tetapi kalau tidak terlihat, maka hendaklah bulannya digenapkan menjadi 30 hari. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan 93. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qad awqa'a, telah memberikan ajrahu, pahalanya, ala qadri, sesuai kadar niyatihi, niatnya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini bicara tentang seorang sahabat Nabi yang sudah persiapan jihad, tetapi kemudian sakit dan wafat, nggak jadi berangkat. Barang-barang sudah disiapkan, tinggal berangkat. Akhirnya sakit. Maka Rasulullah menjenguk orang tersebut. Ternyata wafat. Maka putrinya mengatakan kepada bapaknya tadi, wahai bapakku, mudah-mudahan engkau dicatat oleh Allah sebagai mujahid, karena engkau sudah persiapan lengkap, tinggal berangkat tapi malah wafat. Nah, Rasulullah kemudian berkomentar, Allah sudah kasih pahala dia sesuai kadar niat. Niatnya jihad, sudah ada persiapan, maka sudah tinggal. Karena itu, kalau kita sudah persiapan terhadap sesuatu, ternyata gagal, nggak usah susah. Kenapa susah? Anda tidak lelah, tapi sudah dapat pahala. Kemarin Ramadan, saya berniat umrah, Pak. Karena pas ada kesempatan. Apalagi pas ada rombongan dipimpin oleh bapak saya sendiri. Sangat senang kalau bisa berangkat sama mereka. Tapi Allah takdirkan nggak berangkat. Sampai hari ini belum berangkat. Akhirnya kita kumpulkan sekarang teman-teman lagi. Insya Allah 10 orang. Rencana akan umrah pada Ramadan berikutnya. Karena umrah Ramadan pahalanya seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tidak susah sama sekali. Kenapa? Ketika sudah diniatkan, sudah ada pahalanya meskipun tidak keluar biaya sama sekali. Malah uang bisa kita gunakan untuk yang lain, tapi pahala sudah dapat, ini dalilnya. Allah telah berikan pahalanya sesuai kadar niat. Karena itu, niat sangat penting. Maka seringkali saya sampaikan, bulan Dzulqa'dah, mari niat untuk kurban.
Kenapa? Nanti pada bulan Dzulhijjah kita nggak bisa korban, tapi sudah niatan korban, sudah dapat pahalanya. Nggak punya duit kok niat, nggak ada masalah. Niat tuh nggak harus punya duit. Yang penting niat dulu. Saya niat nanti tanggal 10 korban saya. Tapi nggak diusahakan, nabung misalnya. Tapi ternyata tabungan sudah terkumpul, dibutuhkan untuk bayar anak sekolah, bayar listrik, bayar beli beras. Ternyata habis sudah duitnya. Udah, nggak ada masalah. Yang penting sudah ada niatan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 19. Inna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala qad ja'ala telah menjadikan li Ja'farin untuk Ja'far janahaini dua sayap mudarrajaini yang berlimpahan bidami dengan darah yatiru bihima yang dia terbang dengan kedua sayap tadi ma'al malaikah bersama para malaikat. Hadis riwayat Hakim sahih. Hadis ini bicara tentang sepupu Nabi, namanya Ja'far bin Abi Thalib. Abu Thalib paman Nabi, mati kafir. Tapi punya anak Ja'far bin Abi Thalib, sahabat. Punya anak Ali bin Abi Thalib, sahabat. Ja'far ini kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ja'far ini ketika perang Mu'tah, dia terbunuh. Dan di sini dipenggal oleh pedang musuh sehingga tangannya lepas. Karena dia bawa bendera. Dipenggal dengan pedang, maka tangannya lepas. Dipegang dengan tangan kiri, akhirnya tangannya lepas. Maka bendera dipegang oleh orang lain. Nah, tangan yang lepas ini karena jihad fisabilillah oleh Allah diganti dengan dua sayap. Sehingga bisa terbang bersama malaikat di dalam surga. Maka dia bernikmat-nikmat dalam surga bersama para malaikat. Dan hadis ini menunjukkan bahwa bekas-bekas ibadah dimuliakan oleh Allah. Jihad itu ibadah. Bekasnya apa? Ini potong tangan. Ini bekas jihad ini. Dimuliakan oleh Allah. Orang mati syahid dimuliakan oleh Allah. Bekasnya apa? Darahnya. Nanti bangkit dari kubur, darahnya masih mengucur, tetapi wangi dan baunya segar merah seperti darah biasanya. Tapi baunya sangat wangi, lebih wangi daripada minyak wangi misik. Demikian juga orang yang sujud. Maka orang sujud ini ada bekasnya pada wajahnya. Maka wajah ini nanti besok di akhirat tidak akan terbakar oleh api neraka. Tangan ini untuk sujud, nggak akan dibakar oleh api neraka. Lutut sujud tidak akan terbakar oleh api neraka. Telapak kaki sujud, maka tidak akan terbakar oleh api neraka. Ya ada khilafiah antara para ulama ya. Yang nggak terbakar itu apa? Apakah semua anggota sujud? Ada 7 anggota sujud? Ataukah cuma wajah saja? Ada 2 pendapat. Nah, maka pendapat yang pertama katakan tadi, semua anggota sujud karena ada bekas-bekas sujud padanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 95. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala qad harrama telah mengharamkan 'alan nari kepada neraka man qala orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika dia mencari dengan ucapan tadi wajah Allah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari hati terdalamnya, bukan seperti orang-orang munafik mengucapkan hanya pada lisannya saja tapi hatinya tidak mengakui, maka orang itu tidak akan kekal di neraka. Jadi yang dimaksud haram al-nar, Allah haramkan terhadap neraka, maksudnya tidak akan kekal di neraka. Maka ini salah satu dalil yang dipakai oleh mayoritas ulama bahwa orang muslim yang tidak salat selama masih mengakui kewajiban salat, meskipun tidak salat, dia masih apa? Muslim. Dia mengakui kewajiban salat. Berarti ada la ilaha illallah dalam dirinya. Idul Fitri muncul, Idul Adha muncul. Bahkan korban mungkin ikut terus. Tapi diajak sholat mengatakan, rung itu hidayah. Esko itu sholat takon kuturung. Sampai mati nggak sholat. Gimana orang seperti itu? Nah ini hadisnya. Allah telah mengharamkan terhadap neraka untuk mengekalkan di dalamnya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah apabila dia mencari wajah Allah dengan ucapan tadi. Tetapi bukan berarti dia aman dari neraka, bukan ya. Dia tetap masuk dalam neraka
karena tidak sholat, tidak puasa mungkin, tidak haji mungkin, tidak zakat mungkin, tapi karena masih muslim masih bisa masuk surga. 9. Innallaha sesungguhnya Allah qasama telah membagi likulli warithin untuk setiap ahli waris nasibahu minal wiras, bagiannya dari warisan. Wala tajuzu liwarithin wasiyah, dan tidak boleh untuk ahli waris diberi wasiat. Al waladu lil firash, anak itu untuk pemilik istri, walil ahil hajar, dan untuk yang berzina dapat batu saja. Wa man idda'a ila ghairi abihi aw tawalla ghaira mawalihi raghbatan anhum, karena berpaling dari mereka, fa'alaihi la'natullah, dilaknat oleh Allah, wal malaikati wan nasi ajma'in, dan malaikat dan manusia semua. Ini hadisnya sudah lewat sehingga saya terjemahkan sempurna. Wala yaqbalullahu, dan Allah tidak menerima minhu dari orang itu sarfan, amalan sunnah, wala adlan, tidak pula amalan wajib. Apa maksudnya Allah tidak terima amalan sunnah dan amalan wajib? Apakah berarti sholatnya tidak ada pahala? Apakah berarti puasanya tidak ada pahala? Apakah berarti baca Qur'annya tidak ada pahala? Bukan. Perhatikan maknanya ya. Saya ulangi lagi hadisnya. Barang siapa yang mendakwa kepada selain bapaknya, ngaku-ngaku anaknya orang padahal bukan, atau dia menisbatkan diri kepada selain majikannya, maka dia mendapatkan laknat Allah, malaikat, manusia semua, dan Allah tidak terima amalan sunnah dan amalan wajibnya untuk menggugurkan dosa tersebut. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti amalannya nggak ada pahalanya, enggak. Tapi amalannya ini, amalan sunnah dan amalan wajibnya ini, tidak bisa untuk menghapus dosa besar tersebut. Dosa besar apa? Mengaku saya adalah putra fulan, ternyata bukan. Saya nasabnya sambung kepada Nabi, padahal bukan. Dia tahu bahwa nasabnya nggak sambung. Tahu sebenarnya. Tapi untuk dimuliakan orang, kemudian apa? Mengaku-ngaku. Nah ini, amalan wajib dan sunnahnya tidak bisa untuk menghapus dosa tersebut. Untuk dosa yang lain mungkin bisa, tetapi untuk dosa itu nggak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan wajib dan sunnah. 9. Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala kataba telah mewajibkan al-ihsana, berbuat baik, ala kulli syai', fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum, kalau kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, maka perbaguslah cara. Wa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih, fa ahsinul dzibhah, maka perbaguslah cara menyembelih. Wal yuhidda, dan hendaklah menajamkan ahadukum masing-masing kalian syafratahu, pisaunya. Wal yurih, dan hendaklah membuat rehat, membuat nyaman dzabihatahu, sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, segala sesuatu hendaklah dilakukan dengan ihsan, dengan baik. Salat bagaimana baiknya? Jangan terlalu cepat. Salat 23 rakaat 7 menit itu enggak ihsan namanya. Jempalian begitu, enggak ihsan. Baca Quran yang nyimak enggak tahu sampai mana ini ayatnya saking cepatnya, itu baca Quran tanpa ihsan. Baca Quran perlahan-lahan, diresapi maknanya, itu ihsan. Maka mari nanti salat Isya kita resapi apa yang kita baca. Allahu Akbar, diresapi betul, Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal azim, diresapi betul apa yang kita baca, itu namanya ihsan. Yang kedua, hadis ini menyuruh kita untuk kasih sayang kepada sesama makhluk. Maka Nabi mengatakan kalau menyembelih yang bagus caranya, ditajamkan pisaunya supaya segera mati, diberi rehat, diberi nyaman. Meskipun mereka tidak punya akal, tetapi mereka makhluk Allah. Mereka makhluk Allah dan kita disuruh berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalau kita punya tanaman, nah kita berbuat baik kepada tanaman itu, disirami, supaya apa? Dia bisa minum air yang disiramkan tersebut. Saya nggak ngerti ya, kalau pohon nggak pernah disirami itu, apakah dia kehausan seperti kita sehingga tersiksa ataukah tidak? Allah a'lam. Tapi yang jelas kalau kita punya tanaman, hendaklah tetap kita siram. 98. Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala katabal hasanati, menetapkan kebaikan-kebaikan, wasayyiati, dan keburukan-keburukan. Tsumma, kemudian, bayyana, Allah menjelaskan dzalika, hal itu. Maksudnya Allah menjelaskan kepada para malaikat-malaikat yang mencatat.
Sehingga malaikat-malaikat yang mencatat nggak usah bingung. Oke? Ini ada orang begini dicatat baik atau dicatat buruk, nggak bingung mereka karena sudah dijelaskan oleh Allah. Nah, kemudian diperinci, faman hamma bihasanah. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, lalu tidak mengamalkannya karena ada uzur. Katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah sudah catat untuknya satu kebaikan yang sempurna. Misalnya tadi, sudah persiapan jihad, tapi ternyata nggak berhasil karena sakit. Nah, sudah mendapatkan pahala sempurna. Wa in hamma biha, kalau dia bertekad untuk melakukan kebaikan, fa'amilaha, lalu berhasil melakukannya, kata Allah Ta'ala indahu asyur hasanat, Allah catat 10 pahala, ila sab'imi'ati di'fin, sampai 700 lipat, ila at'afin katsirah, sampai kelipatan yang banyak. Jadi pahala itu oleh Allah diberikan minimal 10 kali lipat. Salat, pahalanya berapa? Minimal 10. Maksimalnya berapa? Nggak ada maksimal. At'afin katsirah. Jadi terserah Allah. Terus supaya pahala kita sempurna gimana caranya? Para ulama mengatakan tatafawatu bitafawutil ikhlasi. Pahala itu bertingkat-tingkat sesuai tingkatan keikhlasannya. Jadi sama-sama sholat 2 rakaat. Satunya ikhlas tingkat tinggi, satunya ikhlas tingkat biasa, satunya ikhlas tingkat rendah. Ini pahala berbeda-beda. Maka mari kita ikhlaskan semua amal kita semata-mata untuk Allah, tidak untuk yang lain, supaya pahala kita besar. Yang ketiga, wa in hamma bisayyi'ah, kalau dia bertekad melakukan keburukan, falam ya'malha, lalu tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah maksudnya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah catat satu pahala yang sempurna. Orang mau maling tetapi akhirnya tidak jadi. Kenapa? Teringat bahwa maling itu dosa besar, maka dia nggak jadi maling. Takut sama Allah. Fa in hamma biha, kalau dia bertekad melakukan keburukan, fa'amilaha, lalu dia melakukannya. Katabahallahu ta'ala sayyi'ah wahidah. Allah catat satu keburukan saja. Fa'amilaha, mengamalkan, ini tidak harus berhasil. Yang penting sudah ada aksi, itu sudah dicatat satu dosa. Orang pengen maling sudah keluar dari rumah, sudah menuju ke rumah yang akan dia maling, sudah manjat tembok, tapi kemudian ketahuan orang karena pas ada ronda keliling, lari dia, sudah dapat dosa. Padahal nggak bawa barang, nggak berhasil. Kenapa? Sudah ada aksi, sudah ada amilah, sudah mengamalkan. Kalau dia berhasil masuk rumah, kemudian ngambil barang, nah, sama juga, yaitu dicatat oleh Allah satu keburukan. Makanya terakhir Nabi mengatakan wala yahliku 'ala Allah, dan tidaklah binasa atas Allah illa halik, kecuali orang yang betul-betul binasa. Maksudnya sudah luasnya rahmat Allah seperti ini kok masih masuk neraka. Oh, betul-betul orang celaka kayak gitu. Satu dosa yang dilakukan saja cuma dicatat satu, sementara pahala dicatat oleh Allah 10 kali lipat, kok masih bisa masuk neraka. Nah, itu betul-betul apa? Orang yang celaka seperti itu. Ini kalimat yang terakhir. Ini tidak ada dalam Bukhari, tetapi hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga kalau di sini dikatakan qafi itu muttafaqun alaih, ini termasuk kekurang telitian ya. Karena kalimat yang terakhir ini hanya riwayatnya Imam Muslim rahimahullahu taala. 99. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala kataba 'ala bani Adam, menetapkan untuk manusia hadzahu, bagian dia, minas zina, dari perbuatan zina. Adraka dzalika, dia pasti melakukan perbuatan zina tadi, la mahalata, tidak mungkin tidak, atau pasti. Apa saja zina yang dilakukan oleh manusia? Satu, zinal ainain, zinanya mata adalah an-nadhar, melihat, yaitu melihat yang tidak halal dilihat. Yang kedua, wazinal lisan, zinanya mulut, lidah, adalah al-mantik, bicara mesum kepada perempuan yang bukan istrinya. Wan nafsu, sementara jiwa ini tamanna, berangan-angan, wa tasdahi, dan menginginkan, yaitu menginginkan yang tidak halal untuk diinginkan. Yang keempat, wal farju, kemaluanlah, yusaddiqu dzalika, yang membenarkan zina kecil tadi, au yukadzibu, atau mendustakannya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi maksudnya manusia ini oleh Allah dilengkapi dengan syahwat.
Laki syahwat kepada wanita, wanita syahwat kepada laki-laki. Nah, karena ada syahwat, maka pasti manusia melakukan zina. Ada kalanya matanya yang berzina, ada kalanya mulutnya yang berzina, ada kalanya telinganya yang berzina, ada kalanya tangannya yang berzina. Laki perempuan salaman. Nah, ini zina tangan namanya. Karena laki perempuan nggak boleh salaman kalau bukan mahram. Ini malah salaman. Apalagi dinikmati, halus sekali tangannya. Kemudian membayangkan tubuhnya yang lain. Nah, itu sudah zina dua itu. Zina tangan sama zina angan-angan. Tetapi ada zina yang lebih besar, yaitu zina farji. Maka zina dibagi dua. Ada zina kecil, ada zina besar. Zina kecil ini tidak menyebabkan dihukum rajam. Zina besar ini bisa menyebabkan dihukum rajam kalau memang sudah bersuami atau beristri. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena Allah sudah menetapkan pasti anggota tubuh kita itu pasti melakukan zina, tidak mungkin tidak, pasti manusia melakukan zina. Maka mari kita imbangi dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa tanpa diimbangi dengan istighfar, berarti dosanya masih nempel terus sama kita. Kalau diimbangi dengan istighfar, nah kita harapkan dengan istighfar tadi Allah hapuskan dosa-dosa dari anggota tubuh kita tersebut. Terakhir 1500. Innallaha sesungguhnya Allah kataba telah mewajibkan alaikum bagi kalian as-sa'ya sa'i antara Safa dan Marwah. Fas'au maka sa'ilah kalian. Hadis ini menjelaskan kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Baqarah 155. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang haji atau umrah, maka tidak ada dosa untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak ada dosa bukan berarti bebas silahkan sa'i atau tidak, bukan. Tapi wajib sa'i. Karena di sini Nabi mengatakan innallaha kataba. Allah wajibkan. Berarti hukumnya sa'i adalah apa? Wajib. Orang haji tidak sa'i atau umrah tidak sa'i, sah atau tidak? Menurut 3 madhab tidak sah. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sa'i adalah termasuk rukun. Rukun itu kalau ditinggalkan tidak sah. Sama dengan orang salat tapi tidak mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram. Salatnya nggak sah. Sama dengan orang sholat tidak membaca Fatihah, sholatnya tidak sah. Sama dengan orang sholat tidak pakai sujud, atau sujudnya cuma 1 kali tok, semestinya 2 kali, tidak sah. Menyelisih mereka madhab Hanafi. Mereka berpendapat sa'i itu bukan rukun, tetapi termasuk kewajiban haji. Apa bedanya rukun dengan kewajiban? Kalau rukun harus dilakukan, tidak dilakukan tidak sah. Kalau kewajiban ketika tidak dilakukan, maka bisa diganti dengan dam. Jadi dalam mazhab Hanafi, tidak sa'i antara Safa Marwah, bisa hajinya sah apabila dia membayar apa? Dam. Tapi kita pakai mazhab Syafi'i, kita orang Indonesia, maka jangan sekali-kali haji atau umrah tanpa melakukan sa'i. Tidak sah. Inilah yang dapat kita pelajari, dan sudah selesai alhamdulillah 1500 hadis. Ini sudah berapa tahun saat kita pelajari kitab ini? Nggak ada yang menghitung ya? Ada nggak yang menghitung mulai dulu tanggal berapa itu? Supaya kita ngerti berapa tahun. Ini termasuk kekurangan kita, Pak. Mestinya sejak awal kita pelajari satu kitab itu ditulis. Ya. Mulai tanggal berapa. Oh, rekamannya ada nih. Nah, coba nanti dicek lagi. Sudah berapa tahun? Berapa? 21. Ya, coba ini saya tulis nih. 14 Juni Yuni 2012 21. Nah, sekarang ini apa ini? Julius 2023. Dulu 2021, sekarang 2023. Berapa tahun ini? 2 tahun. 1500 hadis 2 tahun. Berarti setahun
750 hadis. Berarti sebulan berapa itu? Nama? 7 Juni. Oh, okay. Nah, baik, insya Allah kita akan ganti kitab yang lain lagi karena saran dari Ustaz Abdul Hasan adalah lebih bagus kalau kita pelajari yang ada syakalnya, ada harokatnya. Nah, ini usulan yang bagus. Kita ganti kitab yang lain insya Allah Ta'ala. Tapi tolong dikasih tanggalnya. Oke. Supaya nanti kita tahu kita mempelajari kitab itu berapa lama. Ternyata ini 2 tahun. Subhanallah wa rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.